Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi 11 yaitu pengukuran kinerja sektor publik. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengukuran kinerja organisasi. Kedua, yaitu informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja. Ketiga, peranan indikator kinerja. Kemudian membahas mengenai indikator uang kinerja dan pengukuran value for money, pengembangan indikator value of money, beserta langkah-langkah pengukuran value of money. Pertama, kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja organisasi. Sistem pengukuran kinerja publik bertujuan membantu manajer mengevaluasi strategi dengan alat ukur finansial dan non-finansial serta sebagai pengendali organisasi dengan sistem reward dan punishment. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, alokasi sumber daya, pertanggungjawaban publik, dan komunikasi kelembagaan. Legislatif menggunakan ukuran kinerja untuk menentukan biaya layanan yang wajar bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja. Yang pertama ada informasi finansial. Penilaian kinerja finansial didasarkan pada analisis varians antara kinerja aktual dan yang dianggarkan, fokusnya pada pendapatan dan pengeluaran, rutin dan investasi. Identifikasi sumber penyebab varians dilakukan hingga tingkat manajemen terbawah. Namun, analisis varians sendiri memiliki keterbatasan, terutama dalam menetapkan signifikansi varians. Kemudian yang kedua yaitu informasi non-finansial. Informasi non-finansial, seperti yang diukur dengan balanced scorecard, dapat meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian manajemen. Metode ini melibatkan 4 aspek: finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Variabel kunci mengindikasikan faktor-faktor kesuksesan organisasi, dan jika terjadi perubahan, variabel ini harus disesuaikan. Kemudian kita akan membahas mengenai peranan indikator kinerja. Faktor keberhasilan utama adalah area yang menunjukkan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi, menggabungkan variabel kunci finansial dan non-finansial dalam waktu tertentu. Ini perlu mengikuti perubahan organisasi secara konsisten. Indikator kinerja kunci adalah sekelompok indikator yang menjadi ukuran penting, baik finansial maupun non-finansial, untuk operasi dan kinerja unit bisnis. Manajer dapat menggunakan indikator ini untuk mendeteksi dan memantau pencapaian. Kemudian pengembangan indikator kinerja penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas atau program. Indikator berbeda-beda untuk setiap unit organisasi, tergantung pada jenis layanan yang diberikan, termasuk biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar, cakupan, dan kepuasan. Biaya pelayanan diukur sebagai biaya per unit atau belanja per kapita. Indikator penggunaan membandingkan penawaran dan permintaan, sering dalam volume absolut atau persentase tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah indikator uang kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian mencakup proses, prosedur, dan struktur untuk memastikan tujuan organisasi jelas dan dikomunikasikan dengan rantai komando yang jelas. Kedua, kinerja diukur menggunakan spesifikasi teknis detail sebagai standar penilaian. Ketiga, personil membutuhkan kompetensi teknis dan profesionalisme untuk memenuhi spesifikasi teknis dan standar. Kemudian yang terakhir, mekanisme ekonomi, reward dan punishment, dan mekanisme pasar, value for money, digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya dengan ukuran kinerja sebagai dasar penghargaan dan hukuman. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu pengukuran value for money. Kriteria utama dalam manajemen publik saat ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.
masyarakat mengharapkan pertanggungjawaban terkait value for money, yaitu pengadaan dan alokasi sumber daya yang ekonomis, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan yang efektif. Indikator kinerja yang ideal harus mencakup efisiensi biaya dan kualitas pelayanan, serta kesesuaian dengan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik yang dapat tercermin dalam jumlah komplain yang rendah dari masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni pengembangan indikator value of money. Peranan indikator kinerja. Indikator kinerja memberikan informasi untuk pembuatan keputusan, namun tidak memberikan ukuran definitif. Indikator value for money terbagi menjadi alokasi biaya dan kualitas pelayanan. Mereka digunakan oleh pihak internal untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi biaya, serta oleh pihak eksternal sebagai kontrol dan untuk mengukur akuntabilitas publik. Penggunaan indikator kinerja membantu pemantauan program, identifikasi masalah, pengambilan keputusan anggaran, dan pengawasan kinerja anggaran oleh DPR atau DPRD. Kemudian 3 pokok bahasan value for money. Value for money pada unit-unit kerja pemerintah mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan. Ekonomi berhubungan dengan pembelian input dengan harga terendah, sementara efisiensi berkaitan dengan produktivitas dan penggunaan sumber daya yang efisien. Efektivitas menyoroti pencapaian tujuan atau target kebijakan, ekonomi melibatkan pembelian input dengan harga terendah, sementara efisiensi mengukur output terhadap input yang digunakan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas membantu dalam mengukur pengeluaran publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pembahasan terakhir yakni mengenai langkah-langkah pengukuran value of money. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang melebihi anggaran atau bahkan 2 kali lipat tidak menjadi perhatian dalam menilai efektivitas. Yang penting adalah apakah program atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Lebih penting dari output, karena tidak hanya mengukur hasil tetapi juga dampaknya. Pengukuran outcome memiliki peran retrospektif dan prospektif. Yang retrospektif mengevaluasi kinerja masa lalu, sementara yang prospektif membantu perencanaan ke depan. Outcome juga digunakan untuk mengarahkan alokasi sumber daya publik dan menetapkan target masa depan, serta membantu dalam pemilihan program dan metode pelaksanaannya. Kesimpulan dari materi ini ialah, sistem pengukuran kinerja sektor publik membantu manajer menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial, serta memperbaiki kinerja, pengalokasian sumber daya, dan pembuatan keputusan. Pengukuran kinerja juga memfasilitasi akuntabilitas publik. Intinya adalah pengukuran value for money yang mencakup input, output, dan outcome untuk menilai efisiensi alokasi dan efektivitas penggunaan sumber daya pemerintah. Baik, sekian materi pembahasan yang ke-11 dari kelompok 5. Selanjutnya kami akan membahas materi pembahasan ke-12 pada slide berikutnya. Berikut adalah materi pembahasan ke-12 yakni mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Berikut beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi ke-12. Yang pertama, apa saja teori dari akuntansi sektor publik? Kedua, membahas apa saja sistem dari akuntansi sektor publik. Yang ketiga, membahas apa saja standar dari akuntansi sektor publik. Selanjutnya akan membahas apa saja teknik-teknik akuntansi sektor publik. Kemudian yang terakhir membahas mengenai bagaimana basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Pembahasan yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori memiliki 3 karakteristik dasar yaitu,
Pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, the ability to explain. Kedua, kemampuan untuk memprediksi, the ability to predict. Ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena, the ability to control given phenomena. Kemudian pembahasan kedua mengenai sistem akuntansi sektor publik. Berikut aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. Pembahasan selanjutnya mengenai standar akuntansi sektor publik. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Selanjutnya, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan 6 integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Kemudian, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang terakhir yakni standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Pembahasan berikutnya mengenai teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama ada akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Kedua yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Kemudian terakhir akuntansi dana, fund accounting. Akuntansi dana, fund accounting, adalah sistem pencatatan keuangan untuk mengelola dan melacak dana dari sumber yang terpisah untuk tujuan tertentu. Pembahasan yang terakhir mengenai basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Pertama ada basis cash basis. Pada penerapan akuntansi berbasis cash, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Manfaat utama penerapan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Kedua ada basis akrual, actual basis. Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Ketiga ada basis cash menuju akrual, transisi cash ke akrual, cash toward actual, cash transitioning to actual. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa basis cash dan basis akrual dalam akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah single entry dan double entry pencatatan transaksi keuangan dalam praktik akuntansi menggunakan dua sistem yaitu single entry dan double entry. Kesimpulan dari materi ke-12 yakni akuntansi keuangan sektor publik melibatkan penyediaan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Kualitas laporan sangat penting untuk pengambilan keputusan, namun ada kendala seperti objektivitas, konsistensi, dan ketepatan waktu. Teknik akuntansi yang umum meliputi akuntansi anggaran, komitmen, dan dana. Basis akuntansi termasuk basis kas dan akrual, serta transisi dari kas ke akrual. Baik, sekian materi pembahasan yang bisa kami sampaikan mengenai materi pembahasan 11 dan 12.
Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak materi yang kami sampaikan pada hari ini.